Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Tantri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar melalui daring bagi anak-anak yang belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir karena Ibu Guru Tantri sudah membuatkan video pembelajaran matematika untuk anak-anak Ibu kelas 5A. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Di sini matematika hari ini sudah memasuki pembelajaran ke-9 tentang hubungan antar satuan jarak. Nah, siapkan buku dan alat tulis anak-anak. Catat hal-hal penting yang ada di video ini. Semangat belajarnya. Kita mulai ya anak-anak. Anak-anak, sudah tahu belum apa sih itu kecepatan? Ada yang tahu tidak kecepatan itu apa? Oke, sekarang Ibu Guru akan jelaskan. Kecepatan itu ya anak-anak adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, anak-anak bisa amati ya, di sini ada kata-kata yang Ibu Guru berikan warna merah dan garis bawah. Di mana kecepatan adalah menunjukkan seberapa cepat objek itu berpindah, atau benda atau orang itu berpindah ke tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan kecepatan. Ibu ulang ya. Kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat sih objek atau benda itu berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam jarak dan waktu tertentu. Paham ya? Jadi kecepatan itu adalah seberapa cepat orang itu berpindah. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di dalam kecepatan itu ada jarak dan waktu. Jarak itu apa ya? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah. Itulah yang disebut dengan jarak. Jadi, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda atau seseorang saat berpindah. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita menyebutkan jarak itu, kita menggunakan meter, sentimeter yang merupakan satuan panjang. Nah, kenapa bisa dikatakan satuan jarak itu sama dengan satuan panjang? Mengapa disebut sama? Karena di dalam jarak itu ada suatu panjang lintasan. Jadi di jarak itu adalah panjang lintasan. Maka dari itu, satuan jarak itu sama dengan satuan panjang. Paham ya anak-anak? Iya. Sekarang kita akan belajar. Nah, ingat tidak tangga satuan? Dulu ketika belajar mengenai satuan panjang, masih ingat tidak seperti apa? Lupa ya? Sekarang kita belajar lagi ya. Tangga satuan jarak seperti ini anak-anak. Satuannya ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan juga ada milimeter. Kalau anak-anak turun ke bawah, maka di setiap satu anak tangganya akan dikalikan 10. Misalnya, anak-anak dari kilometer ingin berada di posisi meter. Nah, kilometer ke meter itu arahnya menurun. Jadi harus dikalikan. Yang mana sekali turun itu dikalikan 10. Nah, kalau misalnya dari kilometer
ke meter, maka kita hitung berapa kali dia turun. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia ada 3. 3 kali turun anak tangga. Ada 3 anak tangga yang dilalui. Maka harus dikalikan 1000. 10 dari kilometer ini ke hektometer 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Jadi di 1000 ya. Kalau naik juga begitu. Misalnya dari meter ke hektometer, dia naik berapa anak tangga? Iya, 2. 1 2. Jadi satunya kita bagikan 10, habis itu kemudian kita bagi lagi 10. Paham ya anak-anak? Nah, ibu guru punya lagu nih anak-anak, supaya anak-anak hafal dan ingat tangga satuan jarak. Ikuti ya nyanyiannya ibu guru. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter, milimeter, selesai. Kalau turun satu anak, tangganya dikali 10. Kalau naik satu tangga, caranya dibagi 10. Nah, paham ya anak-anak? Bisa mengikuti ibu guru? Iya, bisa. Ibu guru ulang lagi sekali. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, selesai. Kalau turun satu tangga, caranya dikali 10. Kalau naik satu tangga, caranya dibagi 10. Nah, apa ya anak-anak? Itu adalah cara mudah untuk menghafal tangga satuan jarak. Jadi anak-anak tidak perlu lagi membuat tangga satuan karena anak-anak sudah hafal melalui nyanyian itu. Kita lanjut ya anak-anak. Oke. Karena sudah anak-anak mengetahui tangga satuan jarak, ayo mencoba anak-anak. Kita coba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan jarak. Sudah siap ya? Anak-anak, di sini ibu guru mempunyai 5 contoh soal. Contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita mulai dari contoh soal yang pertama. Kita klik dulu contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, itu adalah 1000 meter sama dengan berapa kilometer ya? Ada yang bisa jawab? Nah, untuk bisa menjawab, kita lihat dulu tangga satuan jaraknya. Yang diketahui adalah meter, yaitu sebanyak 1000 meter. Yang ditanya kilometer. Nah, kita lihat posisi meter. Wah, meter ada di tangga yang keempat. Kemudian dari meter, kita akan ke kilometer. Nanti kita akan naik apa turun anak-anak? Naik, kita akan naik. Sebanyak berapa kali kita naik agar mencapai kilometer? Iya, 4. Kita hitung sama-sama ya. Apakah benar 4? 1, 2, 3. Wah, ternyata salah. Keliru ya. Jadi, meter ke kilometer itu dia naik sebanyak 3 anak tangga. Nah, anak-anak, dia naik 3 anak tangga sehingga dibagi 1000 atau bisa ditambah nolnya ditambah 3. 1, 2, 3 jadinya 1000 karena dia melewati 3 anak tangga.
Kalau dia hanya melewati 2 anak tangga, berarti dibagi 100. Ya, pintar. Nah, sekarang lanjut ke soalnya anak-anak. Karena 1000 meter akan diubah menjadi kilometer, jadi 1000 dibagi 1000. 1000-nya ini didapatkan dari 3 kali melewati anak tangga atau melewati 3 anak tangga. Makanya dibagi 1000 sama dengan 1 kilometer. Jadi 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Paham ya anak-anak? Kita coba lagi. Soal yang kedua. 1 kilometer berapa sentimeter? Nah, kita lihat lagi anak tengahnya. Kilometer berada di posisi paling atas yang pertama. Sedangkan sentimeter berada di posisi yang ke-6. Nah, sekarang lihat naik apa turun dia untuk mencari sentimeter? Turun. Nah, karena dia turun, maka dikalikan. Dari kilometer ke sentimeter, berapa kali dia turun? Sudah melewati anak tangganya berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia melewati 5 anak tangga, sehingga akan dikali 100.000. 10 dikali 10 lagi, dikali 10 lagi, dikali 10 lagi, dikali 10 lagi. Atau anak-anak bisa nolnya ditambah sebanyak 5 nolnya. Nolnya ada sebanyak 5 ya, karena melewati 5 anak tangga anak-anak. Jadi 1 kilometer dikali 100.000 sama dengan 100.000 cm. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Wah, banyak sekali ya ternyata kalau kita rubah ke dalam bentuk satuan cm. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, kita back lagi, kita cari contoh soal lagi. Ada contoh soal yang ketiga, kita klik. 5 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, kita lihat meter ada di sini, sedangkan sentimeter ada di sini. Nah, untuk mencari sentimeter dari meter itu turun apa naik anak-anak? Turun. Turun berapa langkah? Atau berapa anak tangga kita turun? Kita hitung ya, 1, 2. Dari meter ke sentimeter itu arahnya turun, maka operasi hitungannya akan dikali. Dan dari meter ke sentimeter itu melewati 2 anak tangga, sehingga dikalikan 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm. Paham ya? Oke, kita back lagi. Kita cari contoh soal yang keempat. Nah, di sini contoh soalnya 5 meter ditambah 12 hektometer sama dengan berapa sentimeter? Yang ini kita harus kerjakan satu persatu anak-anak. Kerjakan mulai dari depan. 5 meternya dulu kita kerjakan. Kita selesaikan, kita rubah dulu menjadi sentimeter. Meter ke senti, ingat tidak? Lihat meter ke sentimeter arahnya tuh turun. Jadi sebanyak berapa? 1, 2, berarti dikalikan 100.
5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Nah, yang pertama sudah kita rubah menjadi cm. Sehingga dari 5 meter, kalau dirubah ke cm itu adalah 500 cm. Sekarang yang kedua anak-anak, 12 hektometer. Kita akan rubah ke bentuk centimeter. Kita lihat di tangga meternya, dari hektometer ke sentimeter, dia turun apa naik anak-anak? Iya, turun. Berapa turunnya? Kita hitung sama-sama. Dari hektometer, 1, 2, 3, 4. Jadi hektometer ke sentimeter itu turun sebanyak 4 anak tangga. Artinya dikalikan 10.000 karena 4, maka ciri khasnya adalah nolnya ada 4 anak-anak. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 3 anak tangga, maka dikalikan 1000. Cirinya adalah nolnya ada 3. Nah, sekarang kita kalikan anak-anak. 12 yang kita ketahui dari soal, kemudian dikalikan 10.000 menjadi 120.000 cm. Nah, yang pertama sudah kita rubah ke dalam bentuk centimeter, yang kedua juga kita sudah rubah menjadi bentuk centimeter. Sekarang kita selesaikan operasi hitung penjumlahannya dengan menggunakan hasil yang sudah dirubah ke bentuk centimeter. Jadi 500 cm ditambah 120.000 cm sama dengan 120.500 cm. Jadi ini jawabannya anak-anak ya. Dari hasil penjumlahan 5 meter ditambah 12 hektometer sama dengan 120.500 cm. Paham ya? Oke, lagi satu nih anak-anak, lagi satu. Ada contoh soal nomor 5 supaya anak-anak ibu ini lebih paham dan lebih pintar lagi matematikanya. Nah, ada 6 dam dikurangin 150 desimeter. Berapa milimeter? Nah, kita lihat dulu. Ada dam ke mili dan desimeter ke milimeter. Sama anak-anak, kita kerjakan satu persatu dulu. Dari yang paling terdepan ada 6 dam. 6 dam kita akan rubah menjadi milimeter. Nah, dekameter atau dam ke milimeter itu turun sebanyak 4 anak tangga anak-anak. Coba kita buktikan ya. Dari dam ke milimeter. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, benar ini. Kita melewati 4 anak tangga arah turun. Kalau turun berarti dikalikan. Karena kita melewati 4 anak tangga, maka akan dikalikan 10.000 atau nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000 milimeter. Nah, sekarang kita sudah merubah ini yang pertama. Sekarang yang kedua kita rubah juga yang 150 dm ini atau desimeter ini kita juga rubah ke dalam bentuk milimeter. Jadi 150 dari desimeter ini ke milimeter, kita lihat berapa jaraknya. 1, 2. Oh, ternyata 2 anak tangga kita lalui dengan arah turun. Artinya kalau 2 kali kita turun, maka akan dikalikan 100. Jadi 150 dikali 100 sama dengan 15.000 milimeter. Nah, sini sudah berubah dia dari desimeter ke milimeter. Nah, karena keduanya sudah kita rubah, hasilnya sudah kita ketahui dalam bentuk milimeter. Sekarang kita selesaikan operasi hitung pengurangannya anak-anak. 60.000 mm dikurang 15.000 mm. Hasilnya adalah
45.000 mm. Paham ya anak-anak? Pasti paham, karena anak-anak ibu pintar. Nah, karena sudah contoh soal 1 kita sudah coba, contoh soal 2 kita coba, 3 dan 4 juga kita sudah coba, maka pembelajaran hari ini selesai anak-anak. Nah, sudah paham ya? Yang penting anak-anak mau rajin belajar. Kalau belum paham bisa diputar lagi videonya sampai anak-anak paham. Nah, anak-anak, sekarang kita ayo berlatih. Buka Google Classroom-nya. Kerjakan tugas yang sudah diberikan. Hari ini juga harus dikerjakan ya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan anak-anak ibu. Karena kalau kita tunda, tugas yang awalnya sedikit akan menjadi bukit. Dan anak-anak ibu juga akan susah menyelesaikannya karena tugasnya yang terlalu banyak akibat anak-anak ibu tunda. Jadi jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Oke anak-anak, setuju? Setuju. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini anak-anak. Pembelajaran matematika, pembelajaran ke-9 tentang hubungan antar satuan jarak. Jadi anak-anak sudah belajar satuan jarak itu apa saja sambil bernyanyi agar tidak lupa dan tidak bosan untuk menghafalkan tanggal satuannya. Baik anak-anak, sekian dulu video dari Ibu Guru Tantri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Ayu atau bisa menghubungi Ibu Tantri. Sampai jumpa anak-anak.